Cek. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, marilah kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunus Biarini MPD. Saya pengajar praktek yang diberi tugas oleh BPDP untuk hari ini mendampingi atau melakukan kegiatan pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9. Yang untuk di sekolah ini untuk calon guru penggeraknya adalah Ibu Laras Fitria. Terima kasih Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Lembah 1 Bu Sri Sunarmi, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya, anugerahnya. Saat ini kita boleh berada di ruangan ini yang untuk kita melakukan kegiatan yang akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat buat diri kita sendiri, buat anak didik kita, serta buat pendidikan di Indonesia. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Sunarmi, untuk memberikan mungkin sambutan, untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga kegiatan ini nanti bisa berjalan dan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajar praktiknya Ibu Laras Fitria, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Lembah 1, yang saya cintai anak-anakku sekalian. Semuanya pada hari ini kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dan dapat menghadiri undangan Ibu Laras dalam rangka pendampingan individu CGP yang kedua. Terima kasih ucapan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Yang kedua, salam cinta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah islamah kepada kita semua, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin. Selanjutnya, sebelumnya terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yeni sebagai pengajar praktiknya Ibu Laras yang telah berbagi kepada Ibu Laras berbagi praktik baik, dan saya kira sudah ditindaklanjuti oleh Ibu Laras dan dibagikan juga untuk teman-teman guru, juga untuk anak-anak guru. Semoga nanti dari diklat CGP ini Ibu Laras dan
mendapatkan manfaatnya untuk kita semua, untuk lembaga kita, untuk Bapak Ibu guru sebagai teman sejarah dan Bularas, dan terutama untuk anak-anak sekalian akan ada atau akan membawa perubahan dalam pendidikan di lembaga kita. Ya. Nah, kita semua juga akan mendukung Bularas kepada Ibu Bularas semampu kami semaksimal mungkin akan mendukung penjelasan dan memfasilitasi pendidikan dalam di luar PDB ini. Apabila nanti dalam jalannya diklat itu kita ada kekurangan, mohon maaf, dan akhir tetap harus kami, dan untuk anak-anakku nanti bisa saya mohon maaf bila ada kekurangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ada manfaatnya ke lembaga kami, ke guru kami, dan kepada anak-anak kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Sunarni untuk dukungan yang luar biasa dengan mendukung pendidikan guru penggerak ini di sekolah ini. Jadi terima kasih untuk fasilitasinya kepada Bularas, untuk kita semua, okay? Dan mudah-mudahan nanti kita bisa merealisasikan harapan dari Bu Sri Sunarni untuk perubahan di sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke acara inti. Hari ini kita akan melakukan diskusi tentang visi atau mungkin ada perubahan visi dari sekolah. Waktu langsung saya berikan sebelumnya kepada Ibu Laras yang hari ini akan memimpin diskusi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat hidayah dan taufiknya lah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini tanpa ada suatu apapun. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat. Yang terhormat Bu Ini, terima kasih hari ini sudah datang mendampingi saya datang ke SDM Lomba 1 dan memberikan pendampingan individu 2 kepada saya. Yang terhormat, yang saya hormati Ibu Sri Sunarni selaku Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Dan teman-teman guru, rekan guru, OPS, serta murid-murid kelas 5 yang tersayang. Ini murid-murid saya semua, anak kelas 5. Ini separuh dari kelas saya, Bu. Murid saya jumlahnya 10. Terima kasih semuanya dukungannya kepada saya. Hari ini sampai sudah hadir dalam kegiatan visi misi diskusi visi misi sekolah. Karena kita hari ini akan mendiskusikan visi sekolah, saya ada sedikit pembukaan yang nanti akan dibacakan oleh Ananda Vera Amelia. Jadi ada puisi karya I.R. Soekarno yang akan dibacakan oleh Ananda Vera Amelia. Silakan. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Lingep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Lingep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi
padi menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka, dan merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, Gamel ini. Jadi visi itu ternyata tidak hanya kalau di sekolah biasanya kita merumuskan visi dalam kalimat-kalimat ini. Ternyata visi juga bisa disampaikan dalam sebuah bentuk puisi. Nah, itu adalah yang disampaikan Amal itu tadi adalah visi I.R. Soekarno akan Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita memasuki diskusi visi, saya ingin menyampaikan berbagi sedikit kepada Bapak Ibu semuanya tentang hal-hal yang sudah saya pelajari sebelumnya yang pada akhirnya sampai ke bagian visi. Yang pertama di modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul kedua saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang di dalamnya juga tercantum pendidikan mengenai profil pelajar Pancasila. Yang di modul 1.3 saya mempelajari visi guru penggerak yang di dalamnya terdapat materi mengenai paradigma inquiry apresiatif. Nah, pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami, kita sebagai guru harus memahami bahwa setiap anak itu terlahir istimewa dengan membawa kodrat dalam diri mereka masing-masing. Kita tahu bahwa murid-murid kita di kelas berapapun jumlahnya, pasti mereka itu mempunyai keistimewaannya masing-masing, pribadinya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Kemudian tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun siswa agar dapat menebalkan potensi mereka, kodrat mereka yang dimiliki anak tersebut sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk anak-anak di kelas kita itu memiliki nilai yang setara, sama, harus memenuhi target sekian, harus memenuhi KKM sekian. Kita tidak bisa memaksakan itu karena kemampuan setiap anak berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah menemukan apa sih keistimewaan anak kita, kemudian menebalkannya yang disesuaikan dengan kondisi alam dan zamannya. Karena anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita, jadi kita harus berusaha menguasai, mengetahui seperti apa sih kesenangannya di dunia anak-anak itu. Kita harus masuk ke dunia mereka dan ikut menanamkan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, pendidikan yang kita sampaikan kepada anak-anak haruslah berpusat dan berpihak kepada murid. Saya ulang lagi, pendidikan itu yang kita laksanakan di kelas dan di sekolah haruslah berpusat dan berpihak kepada murid. Selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila, karena tugas kita sebagai pendidik selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita nyanyikan setiap hari ini. Profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Salah satu metode yang baik, jadi ada banyak metode sebenarnya, tapi metode yang digunakan di sini adalah metode inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk membuat perubahan yang baik. Pendekatan ini berfokus kepada kekuatan
dan hal-hal yang dimiliki, bukan pada masalah-masalahnya. Jadi kan kalau kita memperbaiki sesuatu berdasarkan masalah, kita tuh sudah ada negatif thinkingnya gitu. Kalau ada masalah itu, aduh sudah bermasalah, sudah berasa berat dulu sebelum kita memperbaikinya, karena dimulai dari suatu masalah. Tapi kalau kita fokusnya kepada aset kita dulu, kepada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita sukai, apa yang ada di sekolah kita punya modal apa, gitu kan. Berarti kita senang dulu kan. Nah, karena kita senang, nanti menjalankannya itu juga akan lebih bersemangat, karena diawali dengan perasaan senang karena punya sesuatu. Nah, itulah pendekatan inquiry apresiatif. Nah, kemarin dalam tugas saya di modul 1.3 saya merumuskan sebuah visi. Ini visi saya pribadi ini. Sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun murid menjadi pribadi yang tangguh, beriman, berakhlak mulia, berwawasan global, dan berkesabaran lingkungan. Di sini pada pribadi tangguh itu saya maksudkan bahwa anak-anak itu sudah punya kemampuan untuk mandiri, bergotong royong, dia kreatif, dia inovatif, dan dia juga sudah mampu bernalar kritis. Jadi nilai-nilai dimensi pelajar Pancasilanya sebagian masuk di situ. Selanjutnya, nah kita mau masuki ke bagian diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau yang itu tadi contoh visi saya, sekarang kita masuk ke diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Nah, kemarin saya sudah sebagai persiapan untuk Bapak Ibu guru, saya sudah membagikan kalimat tentang cita-cita untuk murid. Apakah kemarin malam sudah diingat cita-citanya apa untuk murid-murid, sudah dibayarkan atau belum? Alhamdulillah. Jadi monggo kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mohon mic-nya Bu Fitri. Ya, monggo ini disampaikan satu persatu seperti apa. Monggo Bu Sri Sunarni. Saya memimpikan anak yang atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan nanti kepada masyarakatnya, pada lingkungannya, dan kepada negaranya. Itu benar. Jadi ini nilainya mandiri ya. Mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Sri. Monggo Bu Ana. Terima kasih untuk waktunya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti benar tadi, bertanggung jawab juga dan bernalar kritis atau berpikir kritis katanya. Kemudian juga berkarakter. Begitu. Berkarakternya itu bagaimana Bu? Berkarakternya itu dia nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri, bergotong royong, kemudian beriman kepada Allah. Nah, itu mereka bisa bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada agamanya, keluarganya, sekolah seperti itu. Kemudian bergotong royong. Kalau untuk pada zaman sekarang itu anak-anak kan biasanya lebih kehidupannya lebih ke individual. Nah, itu kita bisa kembangkan atau meningkatkan untuk rasa gotong royongnya untuk sesama teman gitu. Oke, terima kasih. Bagus sekali Bu Ana. Monggo selanjutnya. Benar. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Kalau menurut saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Di situ sudah mencakup semuanya.
ditambah dengan anak-anak yang mencintai lingkungan. Dari saya seperti itu. Monggo berikutnya. Nggih, matur suwun Bu Nata, pencintai lingkungan nggih. Ya, kalau saya pribadi itu menjunjung tinggi kejujuran, sikap kejujuran kepada anak-anak dan religius dalam keagamaan. Tuh, Religius dan berkejujuran. Kejujuran ini sangat penting sekali ya. Harus iya. ditanamkan kepada anak benar-benar ya. Ya mulai dini ya, dari sikap kejujuran. Terima kasih Pak Nur, monggo Pak Chandra. Terima kasih untuk waktunya. Menurut saya dari sekian Bapak Ibu guru yang sudah sampaikan itu termasuk impian semua guru. Mungkin ada tambahan sedikit, yaitu kita ada tambahan mempunyai integritas yang tinggi dan tanggung jawab dalam dirinya sendiri, dan tadi ada mencintai lingkungan, yang terpenting juga mencintai budaya bangsa Indonesia. Integritas dan memiliki cinta kepada budaya kita sendiri. Terima kasih Pak Chandra, monggo Bu Rana. Kalau saya yaitu pemikiran atas mimpi murid-murid yang berkepribadian yang baik dan berbudi pekerti yang baik dengan pemikiran global yang kritis sesuai profil belajar Pancasila. Oke, matur suwun. Terima kasih. Mau disampaikan juga? Kita. Saya pribadi sebenarnya untuk siswa sendiri itu yang paling pertama adalah religius ya, beriman. Jadi kalau pondasinya itu dia tahu mana yang benar salah dan dia sudah memiliki pondasi agama yang baik, insya Allah semuanya bisa. Karena di pondasi bidang iman itu sendiri kan sudah mencakup dia harus berhubungan dengan siapapun dan dimanapun, insya Allah kalau itu bisa Ditanamkan dengan baik. insya Allah menghadapi masalah apapun itu juga dengan baik. Ini penting sekali, benar sekali ini. Kalau agamanya sudah baik, pondasinya sudah baik, bangunannya insya Allah juga akan baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid-murid itu adalah anak-anak yang seperti apa? Bagaimana kita mempercayai murid-murid kita? Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang seperti apa? Monggo. Sebenarnya benarnya lagi ini, apa benarnya? Ya, kalau saya itu ada kita itu ada individu yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Narmi. Bu Ana. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa dan memiliki keunikannya masing-masing, dan kita tidak bisa, tentu saja mereka terlahir dengan berbagai perbedaan yang tentu saja tidak sama setiap anaknya, kemudian mereka itu unik dan istimewa dengan keistimewaannya sendiri. Semuanya. Silakan Bu Dwi. Kalau saya pribadi itu percaya nih bahwa murid itu adalah manusia yang emas. Jadi dia itu sangat berharga, baginya itu melebihi apapun. Seperti emas, seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik itu ternyata mendidik anak-anak emas gitu ya. Semuanya punya sesuatu di dalamnya yang berkilau-kilau. Cuma kita aja mungkin yang rodok sulap dan nggak kelihatan silaunya. Terima kasih luar biasa ini jawabannya teman-teman ternyata. Selanjutnya pertanyaan ketiga, di sekolah
kita mengutamakan apa? Nah, tadi kita sudah menyadari anak-anak itu seperti apa. Sekarang di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang harus kita laksanakan di sekolah? Gantian dari Bu Dewi dulu. Gantian. Kalau menurut saya itu mengutamakan adab ya, karena adab itu kan ada kepada sesama, ada kepada lingkungan seperti itu, adab khususnya kepada sang pencipta, ada kepada masyarakat, guru, sesama teman, mau makan minum juga ada adabnya. Intinya kalau menurut saya mengutamakan adab. Iya, terima kasih sekali luar biasa. Adab, akhlak. Monggo Pak Chandra. Kalau menurut saya yang pertama adab, yang kedua murid bisa mengutamakan sopan santun, bisa belajar tata krama, mandiri, dan bergotong royong. Matur suwun, ini sopan santun itu memang benar-benar harus ditanamkan, apalagi kadang kalau anak-anak sabar, ini pertanyaan selanjutnya ini untuk anak-anak ini. Monggo didengarkan dulu perasaannya Bapak Ibu untuk kalian itu seperti apa. Kalau dari saya pribadi yaitu mengutamakan yaitu kerukunan, ya, kerukunan antar sesama, satu sama lain, menghargai satu sama lain. Nah, teposiro kalau bahasa Jawanya, ya. Kalau menurut saya di sekolah kita mengutamakan yang pasti pendidikan karakter, yang mana didukung dengan kemampuan berpikir pada abad 21 ini, yaitu 4C. Ada komunikasi, communication, collaboration, creativity, and critical thinking. Kemudian juga kita juga bisa melakukan pembelajaran yang berbasis IT serta berwawasan lingkungan. Terima kasih. Silakan Bilani. Saya menambahi dari teman-teman tadi, kita mengutamakan pelayanan kepada anak didik kita dalam hal pendidikan semaksimal mungkin dengan mengedepankan ramah kepada anak-anak kita. Terima kasih. Keramahan kepada anak, karena kemarin alhamdulillah sekolah kita sudah ditetapkan sebagai salah satu sekolah ramah anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan untuk anak-anak. Murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana jadi anak-anak itu di sekolah itu kalian harus bersikap seperti apa? Nah, coba minta tolong. Benar sekali Mas Andi, rajin belajar, sopan ya. Pak Amel, Patuh pada orang tua dan bapak guru. selanjutnya Mbak Salma, di sekolah kamu harus bersikap seperti apa, melakukan apa? Ramah kepada bapak dan ibu guru. Oke, terima kasih. Kemudian belajarnya bagaimana? Kamu harus belajar dengan seperti apa? Mbak Sana, monggo silakan Mbak Sana. Saling menghargai dan menghormati dengan teman, dengan bapak ibu guru juga ini semuanya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sekolah ini kita yakin untuk seperti apa? Apa tindakan yang kita lakukan di sekolah ini? Dan kita sebagai fasilitator kepada murid-murid belajar. Memberikan tindakan apa terhadap anak itu? Ya,
kita sebagai warga sekolah yakin bahwa kita itu dapat menuntut dan membimbing anak-anak untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan potensi dan bakat yang anak-anak miliki. Kita sebagai guru. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Nani. Saya tambahkan saja, kita sebagai orang yang di depan sekolah ini, kita memberikan teladan kepada anak-anak kita, terutama pada anak kita untuk bisa melaksanakan apa yang mestinya dilaksanakan dengan perilaku berakhlak yang baik dan untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir di kalimat rumpang ini. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang sudah kita pahami dari percakapan kita hari ini, diskusi ini. Saya dulu kita dan warga sekolah ini paham bahwa dari berbagai pertanyaan tadi itu saya menyimpulkan bahwa anak itu adalah individu yang unik dan istimewa dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita paham bahwa mereka akan mampu belajar bersama kita, kemudian mereka akan mampu juga untuk mengembangkan minat dan bakat serta kita dapat mendampingi mereka untuk mencapai cita-cita dan keinginan mereka di masa depan. Seperti itu, Bulan. Jadi terima kasih Bu Nani, ini luar biasa loh. Jadi dengan kita percaya dulu sama anak kita enggak berprasangka dulu lah. Mari kita sama anak-anak itu kadang kan udah kelihatan, wah seperti itu, kok begitu ya. Jadi kok begitunya itu dihilangi dulu. Kita mulai dari nol aja, kita percaya kepada anak-anak bahwa anak-anak itu hebat. Terima kasih teman-teman, ini pertanyaannya yang sudah paling akhir itu tadi. Mungkin bisa saya untuk coba simpulkan nih, kelihatan pertanyaannya begitu kecil sekali tulisannya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, tadi berdasarkan diskusi kita sudah menyampaikan bahwa murid-murid yang kita impikan itu adalah murid-murid yang mandiri, bertanggung jawab, berpikir kritis, berkarakter profil belajar Pancasila, cinta lingkungan, religius, dan berintegritas serta cinta kepada budaya. Terus selanjutnya kita percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang seperti apa. Jawaban kita bersama antara lain ini saya simpulkan, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka unik dan istimewa, mereka adalah anak-anak masa depan generasi penerus bangsa, mereka adalah manusia emas yang berharga. Nah, itulah anak-anak kita. Nah, di sekolah kita ini kita mengutamakan apa? Tadi kita diskusikan dan kesimpulannya adalah kita mengutamakan adab, akhlak, kemandirian, kesantunan, gotong royong, kerukunan, dan saling menghargai, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak dengan memberikan pendidikan karakter, kemampuan berpikir kritis, 4C yang buana tadi, communication, critical thinking, collaboration, creativity. Kemudian ada juga memberikan pembelajaran yang berbasis IT. Ini anak-anak yang sudah mulai, ini mungkin ada di beberapa kelasnya sudah mulai menggunakan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak itu sudah sadar bahwa mereka harus rajin belajar, harus sopan dan patuh kepada bapak ibu guru, orang tua, ramah kepada sesama teman, saling menghargai. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada kita guru-guru, di sekolah ini kita yakin untuk menjadi fasilitator bagi anak. Kemudian kita harus memahami karakter anak, yakin bisa menuntun anak-anak mengembangkan potensinya dan memberikan teladan yang baik. Kemudian kita dan warga sekolah
paham bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut kita harus memberikan fasilitas kepada murid, mengenali keberagaman anak-anak supaya kita bisa memberikan treatment yang terbaik untuk mereka dan mengembangkan minat dan bakat mereka dalam berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disebutkan banyak macamnya tadi. Kemudian juga memberikan dukungan kepada anak-anak di bidang IT. Nah, itu adalah kegiatan kita pada kalimat pengisian kalimat rupang tadi. Nah, ini sepertinya kita sudah agak jenuh. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breakingnya, Amel bisa nyanyi dari situ ya, ya? Mic-nya minta tolong. Kita nyanyi lagu Dimensi Pelajar Pancasila pakai gerakan. Monggo silakan berdiri sedaya, berdiri semuanya. Supaya agak fresh. Selanjutnya kita oke, ini visi sekolah kita, yaitu saya tampilkan seluruhnya ini. Visi SDN Lembah 1 yang sudah kita rumuskan di awal tahun pelajaran kemarin dan kita masukkan ke KOSP ini, ya, ini
terwujudnya generasi pelajar yang beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, menguasai nilai dan keterampilan, berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Ini tidak sakit supaya tidak terlalu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid yang baru saja kita rumuskan? Apakah sudah? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Saya ulang lagi, saya sudah sesuai, hanya saja mungkin perlu ditambahkan sesuai dengan SK yang kita terima, yaitu sekolah ramah anak, mungkin bisa dimasukkan ke visi yang baru saja kita baca itu untuk ramah anak, ya, sekolah ramah anak. Beduli minta tolong mic-nya Beduli. Jadi kalimatnya dirubah menjadi seperti apa? Benar, pribadi. Mungkin ini baru dari saya saja, nanti dari teman-teman monggo. Mungkin ditambahkan setelah berwawasan lingkungan dan ramah anak, mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi terwujudnya generasi pelajar yang beriman dan berprestasi serta berwawasan lingkungan dan mewujudkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Saya bacakan lagi. Visi sekolah kita yang baru, yakni terwujudnya generasi pelajar yang beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, menguasai iptek dan keterampilan, berprestasi serta berwawasan lingkungan, dan terwujudnya sekolah ramah anak. Ngoten Ibu. Nggih, disepakati niki. Nggih. Bismillah. Atau ada masukan? Ada tambahan? Ada yang perlu dikurangi? Maksudnya kita double kata terwujudnya ini loh. Oh iya. Nah, pripun ini enaknya, monggo. Ini terwujudnya. Nah, ini begini, silakan. Terwujudnya generasi pelajar yang beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, menguasai iptek dan keterampilan, berprestasi serta berwawasan lingkungan dan menjadi sekolah ramah anak. Betul. Pripun supaya tidak sama, terwujudnya lagi dan menjadi sekolah ramah anak. Ngoten nggih? Pripun disepakati? Sampun? Pun, sampun. Nggih, ini alhamdulillah visi sekolah yang baru sudah. Kemudian bagaimana sikap dan rincian perilaku murid, guru dan orang tua dan kepala sekolah yang mencerminkan visi? Kira-kira ini apa mawon? Mohon minta tolong mic. Saya dari sisi kepala sekolah, saya berusaha atau kepala sekolah berusaha untuk memberikan teladan perilaku yang berakhlak baik. Monggo berikutnya, matur suwun Bu Mimi. Terima kasih. Untuk bagaimana rincian sikap dan perilaku murid, guru dan orang tua yang mencerminkan visi, kalau menurut saya itu yang pertama yaitu pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian siswa itu sudah
sadar akan untuk mengelola sampah, misalnya untuk menggunakan kembali barang-barang bekas, lalu pembelajaran yang berbasis IT, misalnya kalau yang anak-anak kelas 5 sudah terlaksana itu pakai Chromebook. Kemudian kalau di kelas itu guru-guru itu sudah pakai kuis yang interaktif gitu loh Bu. Jadi kita tampilkan itu terus anak menjawab, dan itu interaktif, langsung keluar jawabannya betul atau salahnya. Jadi pakai IT gitu. Pakai slide, Oke, pakai slide, ada PowerPoint interaktif, ada kuis interaktif gitu. Semua sekali dalam. Enggak benar. Menurut saya, sikap dan perilaku murid, guru, orang tua dan kepala sekolah yang pejabat sendiri yaitu kita sama-sama memiliki komitmen untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan pembelajaran yang ramah. Berikutnya yang kedua nih, apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan kegiatan apa yang bisa kita laksanakan untuk mencapai visi sekolah? Monggo, silakan Bu. Kalau menurut saya bisa juga mengadakan kegiatan OKD untuk mengajarkan kemandirian dan kegotong siswa. Terima kasih Bu Dwi. Ini baru ya, kita sebelum kita belum pernah ini marketing. Setiap anak itu istimewa dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Jadi kegiatannya mungkin bisa lewat kegiatan ekstrakurikuler atau pentas seni untuk mengembangkan potensi bakat dari Ini ya, insya Allah nanti kita akan melaksanakan itu kegiatan kemah karakter. Lalu kita juga melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT, yang itu sangat membuat anak-anak itu merasakan suasana belajar yang baru dan membuat mereka lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yaitu mengajarkan anak-anak untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa mengelola sampah yang bisa digunakan ulang, kemudian dan mengurangi penggunaan sampah plastik, misalnya untuk wadah jajannya itu. Jadi ini ya kegiatan yang wonten malih napa mboten iki? Sampun nggih. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Kolaborasi apa? Jadi ini kerjasama apa yang bisa kita lakukan dengan orang tua, dengan guru untuk mewujudkan visi sekolah. Tapi kegiatan kita ada 4 ini, mungkin ada yang bisa kita ada 5 nih yang bisa kita kolaborasikan. Market Day ini apakah kita kolaborasi dengan wali murid atau enggak? Kolaborasi dengan paguyuban sekolah. Paguyuban sekolah dengan melaksanakan kegiatan sekolah, misalnya market day, perpisahan yang pernah kita lakukan, ya. Mungkin ekstra bisa kalau mungkin memerlukan. Ekstra juga gitu. Kalau misalnya ya marketing, jadi yang kita bisa kolaborasi dengan paguyuban mungkin untuk yang marketing sama pentas seni, ya pentas seni. Jadi, kalau yang untuk kemah karakter itu tadi boleh kita kolaborasinya dengan siapa? Juga bisa dengan paguyuban, karena kemah karakter itu kita hanya bahan mentah saja ya, untuk masaknya kan anak-anak sendiri dibantu mungkin orang tuanya atau saudara.
ada lagi yang bisa kita kolaborasikan? Atau mungkin dengan sesama guru kita kolaborasinya dalam kegiatan apa? Ini yang dengan Pak Guru dan Pak Murid untuk yang sesama guru, kegiatan yang bisa kita kolaborasikan apa? Iya. Mungkin kita bisa membentuk forum guru kelas. Jadi di situ anggotanya adalah Bapak Ibu guru kelas, yang mana di forum itu nanti kita berbagi berbagai informasi, trik-trik mengajar, misalnya media-media pembelajaran yang berbasis IT, atau mungkin link-link yang sangat bermanfaat untuk ya ice breaking seperti itu. Kemudian untuk administrasi pembelajaran kita itu kan banyak sekali, dan kita bisa berbagi di situ. Terima kasih. Kayaknya ada yang lain lagi? Apa sampun? Untuk kegiatan pembiasaan kita juga bisa berkolaborasi dengan paguyuban. Seperti setiap hari Sabtu kita kan ada kegiatan untuk makan sayur bersama. Nah, kita bisa bekerja sama dengan ibu-ibu paguyuban untuk mungkin ibu-ibunya yang menyediakan sayurnya, anak-anak membawa nasinya seperti itu. Saya masukkan di sini kolaborasi dengan paguyuban sekolah untuk melaksanakan market teori. Untuk yang kemah karakter ini saya masukkan dari unsur-unsur lain gitu. Sepertinya kan kalau kemah karakter nanti bukan hanya dengan paguyuban saja, tapi juga dengan tokoh keagamaan. Untuk pelaksanaan kemah karakter. Jadi poin ini nanti untuk kemah karakter itu ada berbagai macam rangkaian acara dari narasumber yang berbeda-beda. Selanjutnya ini untuk apa kegiatan yang dapat dilakukan guru dan orang tua agar visi tercapai. Monggo silakan Bu. Cara promosi khususnya ini ya sering itu jadi kita promosikan bahayanya bullying dan lain sebagainya biar mencegah anak-anak tidak menjadi kebiasaan. Promosi anti bullying. Selanjutnya Pak Chandra. Oke, silakan. Buana. Semoga Bu Nata. Menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kita rencanakan, kemudian menguatkan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran. Terima kasih. Kemudian monggo Buana. Kalau menurut saya itu yaitu melaksanakan pembelajaran tadi kembali lagi yang berbasis IT, kita mungkin lebih ditingkatkan lagi namanya itu. Kemudian juga melaksanakan kegiatan untuk pengurangan sampah itu tadi ya Bu. Pengurangan sampah itu yang berupa misalnya anak-anak itu sudah pernah terlaksana, dan insya Allah mungkin kita galakkan lagi, yaitu anak bawa wadah makan sendiri, bawa sendok, bawa piring, dan bawa gelas sendiri dari rumah, sehingga kalau anak-anak jajan itu pakai wadahnya sendiri, tidak pakai plastik. Dan menggunakan kembali misalnya botol-botol bekas itu bisa kita modifikasi untuk dijadikan tempat untuk menanam bunga di depan kelas begitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ini. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikannya? Kalau kita tadi merencanakan promosi anti bullying, berarti
langkah konkret kita apa? Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikannya dan teknologi? Karena ini sedang marak tentang bullying. Kita buat poster tentang anti bullying. Oke, membuat poster anti bullying. Kemudian apalagi? Ini kalau yang kegiatan ekstrakurikuler jelas melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ya, menguatkan pendidikan karakternya. Ini tadi lewat kegiatan pembiasaan dan kemah karakter. Selanjutnya oh ini yang punyanya Bu ini sudah ya. Pengelolaan sampah tadi realisasinya kegiatannya membawa wadah makan sendiri. Jadi membawa anak-anak membawa wadah makan sendiri. Jadi bawa piring sendiri, sendok sendiri. Itu kan sekarang semua jajan itu wadahnya plastik dan itu satu hari aja sampahnya sudah sangat menumpuk. Gitu. Untuk yang IT berarti melakukan pembelajaran IT di kelas. Seperti itu. Untuk ditambahkan lagi berarti Saya akan menambahkan saja kita melaksanakan sekolah seperti kayak teks. oh iya, untuk memajukan generasi Ada teks, ya ada teks yang sudah bisa baca apa saja. Kita buat itu di sana, di selatan, dekat musola, di toilet, di dalam kelas, di luar. Saya kira gitu. di ini membuat poster anti bullying, melaksanakan kegiatan pembiasaan dan kemah karakter, membawa wadah makan sendiri untuk mengurangi sampah, melakukan pembelajaran IT di kelas dan memperbanyak teks di sekolah untuk menguatkan literasi. Bismillah, semoga bisa terrealisasi. Amin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, alhamdulillah sudah sampai di kesimpulan. Jadi cita-cita masa depan kita tadi sudah kita rumuskan bersama-sama, bahwa kita sebagai bapak, sebagai guru di sekolah ini menginginkan anak-anak kita menjadi murid-murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berkarakter Pancasila. Tadi ada juga berwawasan lingkungan dan menguasai teknologi. Dan kemudian visi sekolah kita yang baru tadi, yakni mau terwujudnya generasi pelajar yang beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, menguasai iptek dan keterampilan, berprestasi, serta berwawasan lingkungan dan menjadi sekolah ramah anak. Bismillah, semoga benar-benar bisa terwujud. Kemudian langkah konkret untuk mewujudkan prakarsa perubahannya tadi sudah kita realisasikan, kita musyawarahkan bersama, yakni memperbanyak poster-poster anti bullying di sekolah kita dan melaksanakan kegiatan pembiasaan dan kemah karakter. Ini kalau pembiasaan ini kan sudah tiap hari, kemah karakter kira-kira kapan dulu? Bulan apa ini? November ini, bulan November, insya Allah. Kemudian kegiatan untuk membawa wadah makan sendiri untuk mengurangi sampah dan melakukan pembelajaran berbasis IT di kelas dan memperbanyak teks di sekolah untuk menguatkan literasi. Nah, kira-kira itulah kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan
terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir dan Bapak Ibu guru seluruhnya. Terima kasih kita sudah bisa melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan bisa menyimpulkan cita-cita, visi sekolah dan langkah-langkah konkret untuk prakarsa perubahan sekolah kita. Demikian dari saya Bu ini, saya kembalikan kepada. Ya, aplaus untuk Bu Laras ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Laras serta Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, luar biasa. Hari ini kita sudah melakukan diskusi tentang mungkin kita mereview visi sekolah kita. Mungkin ada tadi sedikit tambahan ya, dan mungkin itu nanti ini adalah hanya referensi ya. Jadi ini adalah referensi mungkin untuk visi sekolah kita. Mungkin dan visi ini kalau misalkan nanti ketemu dengan komite misalkan itu mau didiskusikan ulang, monggo begitu. Jadi ini bukan harga mati, ini adalah referensi untuk perbaikan visi sekolah di sini. Jadi kalau misalkan nanti ini kayaknya ada yang kurang ketika berbincang-bincang dengan komite sekolah, mungkin ini bisa diperbaiki. Dan sebaik apapun visi sekolah kita ya, seindah apapun kata-katanya, tanpa kita ada gotong royong, tanpa kita ada kerjasama, itu adalah hanya kata-kata yang indah belaka. Tetapi mari di sini kita saling mendukung, kita saling gotong royong, kita bekerja sama, kita mewujudkan visi sekolah ini. Apa yang hari ini tadi sekolah diskusikan benar-benar akan diimplementasikan. Jadi luar biasa untuk kegiatan-kegiatannya di sekolah ini ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi. Dan kegiatan hari ini juga terima kasih untuk dukungan dari semua pihak, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang luar biasa. Dan saya kira saya selama saya jadi PP ya di sini adalah tempat yang mungkin paling nyaman begitu ya. Benar-benar mendiskusikan dengan sungguh-sungguh begitu. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebelumnya nanti tadi ada Bu Laras ya untuk forum komunikasi guru ya. Tadi ada forum guru. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti kan ada kegiatan komunitas praktisi. Ya nanti kan itu kan untuk itu monggo nanti silakan bagaimana bentuknya ya. Bisa berjalan mungkin ada ide gagasan untuk kelanjutan dari forum guru ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Mohon maaf kalau selama saya berada di tempat ini ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti sebelum pulang mari kita sama-sama foto bersama dulu ya Ibu. Saya mohon dengan anak-anak juga untuk berdiri kalau kita sudah melakukan diskusi di tempat ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.